Halo, sahabat Profit Tutor dimanapun kalian berada, kembali lagi bersama saya di sini, Iman Dupi Andika, SSI Magister Manajemen. Nah, dalam video kali ini saya membahas seputar market insight ya, untuk di tahun 2023. Ya, karena seperti yang kita ketahui, kita baru saja memulai awal tahun ya, memulai awal tahun yang katanya saat ini berbeda ya, karena sudah masuk ke dalam tahun politik. Nah, seperti apa lanjutannya? Silahkan teman-teman pencet tombol like ya, dan juga nanti bisa subscribe apabila teman-teman mendapatkan manfaat dan juga insight terbaru dari video yang saya buat. Dan silahkan share dan komen juga bisa ya, dan bagikan pada teman, kerabat, saudara yang membutuhkan video edukasi tentang investasi dan juga trading di pasar modal. Oke, stay tune terus. Nah ya rekan-rekan, jadi seperti yang kita sudah ketahui bahwa tahun 2023 ini kan merupakan tahun kelinci air ya. Meskipun saya tidak tahu apa korelasinya dengan dunia saham, tetapi yang pasti tahun 2023 ini merupakan sudah mulai masuk ke tahun politik ya, karena tahun 2024 nanti sudah pemilu ya, dan presidennya atau pemimpin dari negara kita akan sudah pasti berganti gitu ya, dan kita nanti akan menantikan sendiri apakah kebijakannya akan berubah, apakah visi yang nanti diusung oleh presiden saat ini itu ternyata akan dilanjutkan oleh presiden sebelumnya. Nah, inilah dia yang akan menjadi poin krusial yang akan menjadi penentuan apakah proyek IKN yang akan dijalankan ini memang akan terus dilanjutkan atau justru nanti malah dibatalkan gitu ya. Dan seperti yang kita ketahui di tahun 2022 kemarin itu memang peristiwa besar ya, yang artinya peristiwa besar dari segi ekonomi ya, pastinya adalah inflasi dan juga kenaikan suku bunga Amerika ya, atau The Fed yang sangat agresif dalam menaikkan suku bunganya, yang akhirnya berimbas juga kepada Bank Indonesia. Akhirnya juga beberapa kali yang menaikkan suku bunga agar bisa tetap menjauhi ya, suku bunga dari The Fed ya. Jadi kalau dia terlalu mepet suku bunga dari The Fed dengan suku bunga Bank Indonesia, ini akan menjadi ancaman ya. Kenapa? Karena investor luar, investor asing akan lebih tertarik untuk mendepositokan mendeposit uangnya atau berinvestasi di Amerika ya, karena tentunya dia akan mendapatkan bunga yang lebih menarik di sana ya, karena dolar itu kan merupakan mata uang dunia. Nah, jadi dengan Bank Indonesia itu sama-sama menaikkan suku bunganya juga, jadi sehingga gapnya menjadi tetap dia tinggi gitu ya, jadi tetap terjaga, sehingga yang investor asing yang sebelumnya ingin berniat keluar dari Indonesia menuju ke Amerika karena bunga di sana lebih tinggi, jadi tetap bisa berinvestasi di Indonesia. Nah, terlebih lagi akibat adanya kemarin dari tahun 2020 kemarin dan 2021 yang dimana pandemi itu sehingga menyebabkan startup berbasis teknologi itu meledak. Nah, itulah startup teknologi itulah yang menyebabkan banyak sekali investor asing masuk ke Indonesia di tahun 2020 dan 2021 ya. Jadi yang dilihat di sananya, karena investor itu melihat prospek ke depannya. Tapi ternyata sekarang akibat adanya startup bubble, yang dimana artinya valuasinya terlalu berlebihan gitu ya. Dan ini juga mengakibatkan tersendatnya duit dari angel investor dari luar negeri. Ya, ditambah lagi suku bunga, kalau misalkan Bank Indonesia tidak gerak cepat ya, tidak gercep menaikkan suku bunga acuannya, ya ini bisa menjadi sesuatu kerugian bagi Indonesia. Dan tentunya dengan adanya kebijakan ini, suku bunga yang dinaikkan juga oleh Bank Indonesia mengikuti The Fed tentunya akan menjadikan kondisi stabilitas ekonomi di Indonesia itu menjadi lebih stabil gitu ya. Tadi dari suku bunga dan juga tentunya dari tahun politik. Nah, ini harus diwaspadai. Nah, tentunya dua hal ini harus kita perhatikan di tahun 2023 ya. Apakah nanti ternyata inflasi di Indonesia itu masih naik, yang akan menyebabkan mau tidak mau Bank Indonesia juga tetap akan menaikkan suku bunga untuk menekan inflasi ya. Kalau misalkan nanti ekonomi di Amerika sudah mulai berangsur membaik, inflasi di sana sudah mulai turun, dan The Fed sudah mulai dovish ya, tidak hawkish lagi, tetapi inflasi di Indonesia masih tinggi, ternyata tentunya Bank Indonesia tetap akan menaikkan suku bunga. Dan apabila terlalu tinggi menaikkan suku bunga, tentunya akan menjadi dampak bagi yang melakukan kredit ya, kredit konsumtif akan terdampak gitu ya. Meskipun
anggap saja Amerika sudah terlepas dari resesi akibat perekonomian di sana sudah membaik. Nah, tapi kalau misalkan Amerika itu masuk dalam jurang resesi gitu ya, anggap saja seandainya masuk dalam jurang resesi dan juga The Fed terus menaikkan suku bunga, ya mau tidak mau Bank Indonesia juga akan tetap menaikkan suku bunganya, ya terlepas dari inflasi di Indonesia naik atau tidak. Dan ini harus dicermati.